anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Pagi ini kita akan mendengarkan devosi. Kita akan berdevosi dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu Ruth mau ajak anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuntun Roh Kudus bagi hati kami supaya kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi judul firman Tuhan kita pagi ini adalah Allah menemui dan memberkati Yakub. Nah, firman Tuhan pagi ini terdapat dalam kitab Kejadian 27 ayat 41 dan Kejadian 28 ayat 15. Ibu Ruth mau anak-anak bersama papa mama di rumah juga ikut membuka firman Tuhan dan membaca bersama-sama dengan Ibu Ruth ya. Oke, Ibu Ruth akan baca Kejadian 27 ayat 41, tapi Ibu Ruth akan baca sampai 46 ya. Sedangkan di Kejadian 28 Ibu Ruth akan membaca ayatnya yang ke-15. Yakub lari dari Mesopotamia. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika kuberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Nah, pembacaan yang kedua di Kejadian 28 ayat 15. Mimpi Yakub di Betel. Ayat yang ke-15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi ini. Kiranya firman ini dapat menjadi manfaat dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini Ibu Ruth akan menceritakan tentang kisah Esau dan Yakub ya. Firman Tuhan sebelumnya menceritakan kalau Yakub itu berbohong kepada ayahnya Ishak ya. Yakub dan ibunya Ribka mereka berbohong untuk mendapatkan berkat dari Ishak. Nah, jadi firman Tuhan hari ini pagi ini akibat kebohongan daripada Yakub dan ibunya itu, akhirnya Yakub dia melarikan diri ya, dia lari dari rumah orang tuanya akibat perbuatan dosanya itu. Dosanya apa? Dia berbohong kepada ayahnya Ishak untuk mendapatkan doa berkat dari Ishak. Nah, akhirnya saudara kembarnya yang namanya Esau, dia sangat marah ya. Dia membenci Yakub pada saat itu, sehingga dia berusaha untuk mau membunuh Yakub ya. Dia berusaha untuk mau membunuh Yakub. Dia mau mencari Yakub, mau membunuhnya karena dia sudah membohongi Ishak dan kakaknya ini Esau untuk mendapatkan berkat dari ayahnya. Nah,
Jadi ibu Ribka mulai memberikan saran kepada anaknya Yakub nih, karena dia adalah anak kesayangan ibu Ribka ya. Yakub adalah anak kesayangan ibu Ribka. Akhirnya ibu Ribka bilang kepada Yakub, kamu pergi saja ke pamanmu. Nama pamannya itu adalah Laban ya. Jadi dia harus pergi ke Haran, ke rumah pamannya Laban. Nah, pada saat itu Yakub mulai pergi ya. Dia berangkat dengan tergesa-gesa dan tersembunyi supaya kakaknya Esau itu tidak tahu keberadaannya. Kalau sampai tahu dibunuh sama kakaknya itu karena sudah berbohong ya. Nah, karena itu orang tuanya juga tidak dapat memberi Yakub apapun ya, budak untuk menemani dia di sepanjang jalan ya, karena dia juga perginya tergesa-gesa. Dia lari ya, karena dia takut juga sama kakaknya ini, karena nanti kakaknya akan membunuh dia. Nah, akhirnya dia pergi, sudah tidak ada yang temani dia. Dia juga tidak ada kendaraan apapun ya. Dia juga tidak menggunakan unta atau keledai untuk perjalanan dia. Nah, jadi tidak ada yang temani dia. Dia hanya seorang diri. Nah, anak-anak tahu perjalanan ke Haran itu sangat jauh ke rumah pamannya ya. Kurang lebih selama 15 hari dia harus pergi ke Haran ya, dan jaraknya itu 480 km. Nah, itu jauh sekali anak-anak ya. Nah, tapi dia tetap berusaha ya, sepanjang kurang lebih 15 hari itu dia sampai di rumah pamannya itu, namanya Laban. Nah, anak-anak tahu ketika dalam perjalanannya itu apa yang Yakub rasakan. Dia sangat sedih ya, dia sangat sedih, dia sangat takut ya. Dia sangat takut karena dia sudah diancam kakaknya Esau untuk mau dibunuh. Jadi di sepanjang perjalanannya dia sudah sendiri, sudah tidak ada yang temani dia. Nah, dia takut di sepanjang perjalanannya itu. Dia juga sambil memikirkan ya, dia memikirkan bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya ini adalah dosa. Dia menyadari bahwa akibat dari perbuatannya itu dia merasakan akibatnya sekarang ini. Bahwa dia harus pergi dari rumah sendiri ya. Nah, anak-anak tahu di sepanjang perjalanan itu ya, Yakub mulai berpikir ya. Dia mulai berpikir, nah, apakah Tuhan masih menerima dia ataukah sonde? Dia berpikir karena dia sudah melakukan dosa. Dia pikir apakah Tuhan masih mau mengasihi dia, masih mau menerima dia atau sonde. Ya, karena dia sudah menerima berkat itu dengan cara yang salah, yaitu dia berbohong kepada ayahnya menjadi kakaknya Esau. Nah, tapi anak-anak tahu sebenarnya Bapak Ishak juga ya, tindakannya, sikapnya juga salah. Perjanjian Allah dengan Bapak Ishak yaitu memberikan berkat itu kepada anaknya Yakub. Tapi Bapak Ishak karena dia sayang kepada Esau, dia malah mau memberikan itu kepada Esau. Nah, sebenarnya itu juga melanggar kehendak Tuhan. Ya, akhirnya anaknya Yakub berbohong dengan ibunya Ribka. Nah, karena mereka sama-sama sayang sama anak kesayangan mereka. Ya, Ishak sayang kepada Esau, Ribka sayang kepada Yakub. Akhirnya terjadilah dosa itu. Adalah dosa itu ya, dosa berbohong yang dilakukan Yakub. Nah, jadi sepanjang perjalanan itu Yakub masih memikirkan apakah Tuhan masih mau menerima dia atau sonde ya. Nah, tapi apa yang terjadi anak-anak tahu? Tuhan Allah kita, dia tetap mengasihi kita manusia walaupun kita sudah berbuat dosa, walaupun kita sudah banyak melanggar kehendaknya, tapi dia tetap mengasihi kita. Ya, sama juga dengan Yakub. Nah, pada saat itu ya, pada satu malam nih, Yakub sudah tidur ya, dia mulai bermimpi. Nah, dia bermimpi bahwa Allah menjumpai dia dan Allah memberitahu kepada dia bahwa berkat perjanjian yang diterimanya itu akan menjadi miliknya. Nah, jadi Allah sudah mau mengampuni dia walaupun dia berdosa, karena dia adalah sebagai pewaris berkat itu, bukanlah Esau. Nah, jadi walaupun dia sudah melakukan tindakan yang sonde baik nih, dia mengambil berkat itu dengan cara berbohong, tapi Allah mau mengampuni dia.
Nah, anak-anak tahu Allah kita itu Allah penuh kasih, Allah penuh pengampunan. Kita manusia berbuat dosa, Dia tetap mengampuni kita. Nah, contohnya apa? Dia rela mati ya, mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, sama halnya dengan Yakub ya di perjanjian lama. Kisah tentang Yakub, walaupun dia sudah berbohong, tapi Allah tetap mau mengampuni dia karena dia adalah pewaris berkat itu, berkat perjanjian dari Allah. Nah, jadi seperti itu. Kita sebagai manusia jangan kita sombong ya. Kita harus rendah hati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu milik Tuhan ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bersyukur. Apapun yang kita punya, kita harus melakukan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri ya. Kalau kita juga sudah berbuat dosa, jangan lupa minta ampun sama Tuhan ya. Karena kalau kita tidak minta ampun sama Tuhan, kita akan jatuh dalam dosa itu terus. Nah, sama seperti Yakub ini ya, dia sudah menyadari dosanya. Akhirnya Tuhan Allah mau mengampuni dosa dia karena Tuhan kita, Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Jadi seperti itu ya anak-anak, firman Tuhan kita, devosi kita di pagi ini. Kiranya kita mau belajar menjadi anak-anak yang selalu taat kepada perintah Tuhan, yang mau melakukan setiap kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak ya. Oke, demikianlah firman Tuhan kita di pagi ini. Ibu Ruth akan menutup kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, pagi ini kami sudah mendengar dan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan mau mengajarkan kami, mau jadi anak-anak yang selalu taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, dan juga kepada orang tua kami di rumah Tuhan, dan juga kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.